Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi urusan hidup tetap terasa berat dan penuh hambatan? Tenaga terkuras, pikiran lelah, doa sudah dipanjatkan, namun jalan seakan tertutup. Di titik itulah banyak orang lupa pada satu kunci paling mendasar dalam hidup: niat. Padahal sebelum Allah melihat hasil, Allah lebih dulu melihat arah hati. Sebelum Allah memudahkan jalan, Allah menilai tujuan di balik setiap langkah. Niat adalah awal dari segalanya, sekaligus penentu apakah sebuah urusan akan diberi kemudahan atau justru menjadi beban yang melelahkan. Meluruskan niat karena Allah bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi kesadaran penuh dalam hati bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridhonya. Saat niat hanya tertuju pada dunia, pujian manusia, atau keuntungan pribadi, maka hati akan mudah gelisah. Sedikit kegagalan membuat kita kecewa, sedikit rintangan membuat kita putus asa. Namun ketika niat diluruskan karena Allah, hati menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi sibuk menghitung hasil, karena yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Niat yang benar akan mengubah cara kita memandang masalah. Ujian tidak lagi dilihat sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pendewasaan. Keterlambatan bukan dianggap penolakan, melainkan perlindungan. Bahkan kegagalan pun terasa bermakna, karena diyakini sebagai pelajaran yang sedang Allah siapkan. Inilah keajaiban niat yang ikhlas. Ia tidak mengubah keadaan secara instan, tetapi mengubah cara hati menerima keadaan. Dan dari situlah kemudahan mulai mengalir. Banyak orang ingin hidupnya dimudahkan, tetapi lupa bertanya pada dirinya sendiri, untuk siapa sebenarnya aku berjuang? Jika jawabannya masih bercampur antara Allah dan ego, maka jangan heran jika hati sering lelah. Meluruskan niat berarti berani membersihkan tujuan dari ambisi yang berlebihan. Bekerja bukan hanya untuk gaji, tetapi untuk menunaikan amanah. Belajar bukan hanya untuk gelar, tetapi untuk memberi manfaat. Berbuat baik bukan untuk dipuji, tetapi karena Allah menyukainya. Ketika niat karena Allah tertanam kuat, urusan yang berat terasa lebih ringan dijalani. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena Allah menurunkan ketenangan di dalam hati. Dan ketenangan itulah bentuk kemudahan yang sering diremehkan. Sebab hati yang tenang mampu berpikir jernih, mengambil keputusan dengan bijak, dan tetap kuat meski dalam tekanan. Allah sendiri telah mengingatkan bahwa nilai amal tergantung pada niatnya. Amal kecil dengan niat ikhlas bisa bernilai besar di sisinya, sementara amal besar tanpa niat yang lurus bisa hampa. Maka jika ingin Allah memudahkan segala urusan, jangan terburu-buru menuntut hasil. Mulailah dengan membenahi niat. Duduklah sejenak, tanyakan pada hati, luruskan kembali arah tujuan, dan kembalikan semuanya kepada Allah. Karena saat niat sudah benar, Allah akan mengurus sisanya. Jalan yang sempit akan dibukakan, beban yang berat akan diringankan. Kita ingin rencana berjalan sempurna, hasil sesuai harapan, dan usaha langsung berbuah keberhasilan. Ketika realita tidak sejalan dengan keinginan, hati pun gelisah, pikiran penuh prasangka, dan doa terasa hampa. Padahal disitulah letak masalahnya. Kita berusaha tetapi lupa menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Inilah mengapa tawakal menjadi kunci besar setelah ikhtiar. Kunci yang sering diucapkan namun belum sepenuhnya dihidupkan. Tawakal bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tawakal adalah puncak keimanan setelah usaha maksimal dilakukan. Allah tidak menyukai hamba yang hanya pasrah tanpa gerak, tetapi juga tidak membenarkan hati yang terlalu bergantung pada usaha hingga lupa kepadanya. Ikhtiar adalah kewajiban, tawakal adalah kepercayaan. Keduanya harus berjalan seimbang. Ketika seseorang bekerja keras, namun hatinya tetap berserah, disitulah kemudahan Allah turun. Banyak orang gagal memahami tawakal
karena mengira tawakal berarti tidak peduli hasil. Padahal tawakal justru menenangkan hati dalam menunggu hasil. Kita tetap berharap, tetap berdoa, tetapi tidak memaksa Allah mengikuti keinginan kita. Kita sadar bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik, bahkan ketika itu bertolak belakang dengan rencana kita. Dengan tawakal, hati belajar menerima tanpa menyerah dan berjuang tanpa putus asa. Saat ikhtiar sudah maksimal, tetapi hasil belum terlihat, tawakal menjadi penopang jiwa. Ia mencegah hati dari keputusasaan. Ia menahan lisan dari keluhan yang berlebihan. Ia menjaga pikiran dari prasangka buruk kepada Allah. Orang yang bertawakal yakin bahwa tidak ada satu usaha pun yang sulsial di sisi Allah. Mungkin belum terlihat sekarang, tetapi pasti akan bermakna di waktu yang tepat. Tawakal juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu takut gagal, sebab kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Hati yang bertawakal tidak mudah runtuh saat diuji, karena ia tahu Allah sedang mendidik, bukan menyakiti. Ia paham bahwa jalan hidup tidak selalu lurus, tetapi selalu bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, tawakal bisa dimulai dari hal sederhana. Saat bekerja, lakukan dengan jujur dan sungguh-sungguh, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Saat berdoa, mohon dengan penuh harap, namun relakan jika jawabannya berbeda. Saat berencana, susun dengan matang, tetapi sisakan ruang untuk takdir Allah. Di sanalah hati belajar rendah dan iman tumbuh kuat. Orang yang benar-benar bertawakal akan merasakan satu hal yang mahal. Ketenangan bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia tidak merasa sendirian. Ia yakin Allah bersamanya dalam setiap langkah, dan keyakinan itulah yang membuat urusan terasa lebih ringan, meski bebannya masih sama. Jika ingin Allah memudahkan segala urusan, jangan hanya sibuk berusaha hingga lupa berserah. Lakukan yang terbaik, lalu letakkan hasilnya di tangan Allah. Karena ketika ikhtiar bertemu tawakal, pertolongan Allah akan datang dari arah yang tidak pernah kita perkirakan. Ditunda, doa terasa singkat dan terburu-buru, bahkan kadang hanya menjadi formalitas. Padahal di saat itulah manusia paling membutuhkan kekuatan dari langit. Salat dan doa bukan sekadar kewajiban rutin, tetapi sumber utama ketenangan dan kemudahan dalam hidup. Barang siapa menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menjaga seluruh urusannya. Salat adalah tempat kembali bagi jiwa yang lelah. Di dalam salat, seorang hamba berdiri sebagai makhluk yang lemah di hadapan Rob yang Maha Kuasa ketika takbir diucapkan. Sejatinya, kita sedang melepaskan segala beban dunia yang menekan dada. Setiap gerakan syalat mengajarkan kerendahan hati, dan setiap bacaan menguatkan keyakinan bahwa hanya Allah tempat bergantung. Tidak heran jika orang yang menjaga sholatnya akan merasakan kekuatan batin yang tidak dimiliki oleh mereka yang lalai. Menjaga sholat bukan hanya soal melaksanakannya, tetapi juga tentang ketepatan waktu dan kehusyukan. Salat yang dikerjakan tepat waktu melatih disiplin dan kepercayaan bahwa urusan Allah harus didahulukan. Ketika kita memprioritaskan salat, Allah akan memprioritaskan kebutuhan kita. Urusan yang rumit seringkali menjadi mudah, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hati menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Selain salat, doa adalah senjata paling ampuh bagi seorang mukmin. Doa adalah pengakuan bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Dalam doa, tidak ada batasan kata, tidak ada aturan bahasa, dan tidak ada rasa malu. Allah Maha mendengar, bahkan sebelum doa diucapkan. Setiap keluh kesah yang dipanjatkan dengan penuh harap adalah bentuk kedekatan dengannya. Memperbanyak doa juga berarti
memperbanyak ketergantungan kepada Allah. Jangan hanya berdoa saat terdesak, tetapi jadikan doa sebagai kebiasaan harian. Doa di waktu lapang adalah tabungan yang akan menolong kita di waktu sempit. Bahkan doa yang belum dikabulkan bukanlah penolakan, melainkan penundaan atau penggantian dengan sesuatu yang lebih baik. Orang yang dekat dengan sholat dan doa tidak mudah goyah ketika diuji. Ia sadar bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang instan, tetapi selalu tepat waktu. Ia belajar bersabar karena yakin setiap sujudnya diperhatikan dan setiap air matanya bernilai di sisi Allah. Jika ingin hidup dimudahkan, jangan mencari jalan pintas kemana-mana. Kembalilah ke sajadah, panjangkan sujud, perbanyak doa dengan hati yang jujur. Sebab ketika seorang hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan dunia. Dan disitulah kemudahan sejati bermula dari sholat yang terjaga dan doa yang tak pernah putus. Di titik inilah banyak hati mulai goyah. Ada yang kecewa, ada yang lelah, bahkan ada yang diam-diam mempertanyakan keadilan Allah. Padahal justru pada fase inilah sabar dan husnuzon diuji. Kemudahan tidak selalu datang dalam bentuk jalan yang lurus dan cepat, tetapi sering hadir melalui proses panjang yang menguatkan jiwa. Sabar bukan berarti diam tanpa perasaan, dan bukan pula menahan diri sambil memendam luka. Sabar adalah kemampuan untuk tetap taat meski hati diuji, tetap percaya meski keadaan belum berubah. Orang yang sabar paham bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling kuat bertahan tanpa kehilangan iman. Di balik setiap kesabaran, Allah menyimpan pertolongan yang tidak pernah salah waktu. Husnuzon kepada Allah adalah pasangan dari sabar. Tanpa prasangka baik, sabar akan terasa berat. Husnuzon mengajarkan kita untuk yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan pasti mengandung kebaikan, meskipun akal belum mampu memahaminya. Ketika rencana gagal, husnuzon berkata, mungkin ini perlindungan. Ketika doa tertunda, husnuzon berbisik, mungkin Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Banyak orang kuat di luar, tetapi rapuh di dalam karena kehilangan husnuzon. Mereka merasa Allah jauh, padahal Allah sedang mendekatkan diri melalui ujian. Setiap kesulitan sejatinya adalah undangan untuk lebih bergantung kepadanya. Saat semua pintu terasa tertutup, disitulah pintu langit sedang terbuka lebar. Sabar dan husnuzon juga melatih kita untuk tidak membandingkan hidup dengan orang lain. Apa yang mudah bagi orang lain belum tentu baik untuk kita. Allah mengenal setiap hamba secara personal. Ujian yang diberikan pun disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan jiwa masing-masing. Ketika kita berhenti membandingkan, hati menjadi lebih lapang dan syukur pun tumbuh. Dalam kehidupan sehari-hari, sabar bisa dilatih dari hal kecil. Menahan emosi saat disakiti, tetap jujur meski dirugikan, dan tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Sementara husnuzon tumbuh dari kebiasaan mengingat nikmat Allah di masa lalu. Jika dulu Allah pernah menolong, mengapa sekarang kita ragu? Jika ingin Allah memudahkan segala urusan, belajarlah bersabar tanpa menyalahkan takdir, dan berhusnuzon tanpa syarat. Karena di balik sabar yang tulus dan prasangka baik yang terjaga, Allah akan membuka jalan yang tak pernah kita bayangkan. Kemudahan itu pasti datang, bukan selalu cepat, tetapi selalu tepat. Banyak orang mengira hidup akan terasa mudah setelah semua keinginan tercapai. Padahal, seringkali justru sebaliknya. Hidup menjadi berat karena hati terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Disinilah syukur memegang peran yang sangat penting. Syukur bukan hanya tentang mengucap terima kasih saat bahagia,
tetapi tentang kemampuan melihat nikmat Allah, bahkan di tengah kekurangan. Dan siapa yang benar-benar bersyukur, dialah yang akan merasakan kemudahan dalam setiap keadaan. Syukur mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa Allah tidak pernah berhenti memberi. Nafas yang masih berhembus, tubuh yang masih bisa bergerak, dan hati yang masih mampu berharap adalah nikmat besar yang sering diabaikan. Ketika seseorang mulai mensyukuri hal-hal sederhana, hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi dikejar rasa kurang, karena sadar bahwa apa yang dimilikinya sudah lebih dari cukup untuk hari ini. Allah menjanjikan bahwa syukur adalah jalan menuju tambahan nikmat. Namun tambahan itu tidak selalu berbentuk materi. Terkadang Allah menambah ketenangan, menambah kesabaran, atau menambah kekuatan menghadapi ujian. Inilah bentuk kemudahan yang sering tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Hati yang bersyukur tidak mudah mengeluh, sehingga beban hidup terasa lebih ringan. Syukur juga melatih kita untuk menerima takdir dengan lapang dada. Saat rencana tidak berjalan sesuai harapan, orang yang bersyukur akan berkata, masih ada hal lain yang patut disyukuri. Sikap ini bukan bentuk menyerah, melainkan tanda kedewasaan iman. Dengan syukur, kegagalan tidak menghancurkan dan keberhasilan tidak melalaikan. Dalam praktiknya, syukur bisa dimulai dari lisan, lalu turun ke hati dan perbuatan. Mengucap hamdalah, merenungi nikmat Allah setiap hari, serta menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan adalah wujud syukur yang nyata. Ketika nikmat digunakan sesuai ridha Allah, maka nikmat itu akan menjadi sebab datangnya kemudahan baru. Orang yang bersyukur akan lebih mudah melihat solusi daripada masalah. Ia tidak terjebak dalam keluhan yang melelahkan, tetapi fokus pada peluang yang Allah bukakan. Bahkan dalam kesempitan, ia tetap yakin bahwa Allah sedang bekerja. Keyakinan inilah yang membuat langkahnya ringan dan pikirannya jernih. Jika ingin Allah memudahkan segala urusan, jangan menunggu hidup sempurna untuk bersyukur. Bersyukurlah sekarang, dalam keadaan apapun, karena syukur bukan akibat dari kemudahan, melainkan sebab datangnya kemudahan. Ketika hati penuh syukur, Allah akan mencukupkan, menguatkan, dan memudahkan urusan dengan cara yang tidak pernah kita sangka.